Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan tentang fawaid, faedah-faedah yang kita ambil dari kisah para nabi dan rasul. Yang di sini kita ambil faedah dari Nabi Dawud alaihi assalam. Pada pertemuan yang lalu kita bahas di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa kerajaan, kemudian hukum dan khilafah itu di tangan Allah. Jadi itu semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umurun biyadillah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengangkatnya, mencabutnya dari siapa yang Allah kehendaki. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita bahas juga tentang hak rakyat, ya, yang wajib atas pemimpinnya. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita bahas hak-hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Baru satu kita bahas, yakni wajib bagi rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bertanasuh fima bainahum wa bainahu. Adanya saling nasihat menasihati antara rakyat dengan pemimpinnya. Wa alla yakuna nus'uhum iyyahu amaman nas. Tetapi nasihatnya tidak di hadapan manusia, tidak di khalayak ramai. Dan itu namanya ghibah. Sedangkan ghibah kepada tetangga kita saja enggak boleh, apalagi kepada pemimpin. Ya. Kita lihat beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Ya, sebelumnya disebutkan di sini
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu merupakan nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, dan aimmatul muslimin, dan keumuman mereka. Syekh rahimahullah berkata, lakin idza qassara ar-ra'i fi haqqi ra'iyatihi wa lam yu'tiha haqqaha wasta'thara ad-dunya li nafsihi waqtarafa adh-dhunuba wal ma'asi fahal lil ummati an takhruja 'alaihi bisayf. Akan tetapi seandainya penguasa mereka lalai dalam memenuhi hak rakyatnya, tidak memberikan haknya, kemudian lebih mengutamakan dunia, ya, mengutamakan dunia untuk dirinya, kemudian juga selain itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apakah boleh bagi umat untuk memberontak? Lihat, antakhruja alaihi bisayf, untuk mengangkat pedang, untuk keluar dari ketaatan, untuk memberontak. Wa hal li du'atil isti'jal an yadhkuru uyub ar-ra'i 'ala al-manabir wa fil majalisi li itharati an-nas 'alaihi. Apakah boleh bagi para dai, para duat, para pendakwah, doatnya di sini doatul isti'jal, untuk berbicara tentang mereka, berbicara tentang aib mereka di atas mimbar-mimbar, di majlis-majlis, ya, untuk mempengaruhi manusia. Fil haqiqah, hakikatnya tentang masalah ini adalah wajib, yang wajibnya adalah kita luruskan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha satakunu ba'di atharah, setelahku akan terjadi atharah, akan ada atharah. Atharah ini para penguasa yang mementingkan urusan mereka sendiri, mementingkan dunia mereka, tidak ngurusi bawahannya, rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini kata Rasul, tunkirunaha, jadi perkara-perkaranya kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana yang kau perintahkan kepada kita semua ini jika ada yang menjumpai hal tersebut? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tetap kalian menunaikan hak yang ditunaikan. Sekali lagi, tetap kalian menunaikan hak atas kalian kepada mereka yang wajib kalian tunaikan. Kemudian kalian minta pada Allah hak kalian, ya, atau hak kalian wajib kalian tunaikan kewajiban. Adapun haknya kalian minta sama siapa? Allah. Ini nasihat dari Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk sabar. Ya. Kemudian di sini disebutkan lagi, Rasul kita SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Yang mendoakan kebaikan untuk kalian juga mendoakan kalian mendoakan kebaikan atas mereka.
wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, apakah boleh kita berontak, kita keluar dari ketaatan, kita perangi mereka dengan pedang? Faqal, kemudian Rasul berkata, la, tidak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, dan apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci, yang kalian tidak sukai dari penguasa kalian, fakrahu amalahu, bencilah amalnya, benci perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atih, tapi jangan melepaskan ketaatan. Jangan antum ambil tangan untuk melepaskan ketaatan kepada pemimpin kalian, penguasa kalian. Selama mereka mengizinkan untuk sholat, ya, maka kalian tidak boleh melepaskan ketaatan, tetap taat. Ini nasihat dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita harus taat sama Rasul, ya. Kita taat sama pemimpin dalam masalah yang hak, karena kita juga taat karena mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak selain itu. Kemudian dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ia pernah berkata, ya Rasulullah, inna kunna basyarun. Wahai Rasulullah, kami ini manusia. Inna kunna bisyarrin. Ya Rasulullah, dulu kami berada dalam keburukan. Faja'al khair, faja'allahu bi khairin, fanahnu fihi. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan, dan kita berada di kebaikan ini. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun? Apakah ada keburukan di belakang kebaikan ini? Qala na'am. Rasul menjawab, iya, ada keburukan. Qultu, aku bertanya, hal wara'a dzalika syarri khairun? Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Qultu, aku bertanya lagi, fahal wara'a dzalikal khair syarrun? Apakah di belakang kebaikan itu ada keburukan? Qala na'am, Rasul berkata iya. Kemudian aku berkata lagi, kaifa, bagaimana keburukannya? Bagaimana kondisinya maksudnya? Rasul berkata, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Nanti ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin, dan ada tegak di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya itu sebenarnya hati-hati syaitan. Fi jusmani ins, pada badan manusia. Kemudian dia berkata, qultu, aku berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana atau apa yang aku perbuat wahai Rasulullah kalau aku menjumpai kondisi itu? Rasulullah SAW bersabda, tasma'u wa tuti', kau dengar dan kau taat. Tasma'u wa tuti'u lil amir, kau dengar, kau taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, hartamu diambil. Fasma' wa ati', dengar dan taat. Jadi diperintahkan untuk dengar, untuk taat. Taat dalam apa? Sebentar. Taat dalam ketaatan. Tapi tidak boleh taat dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Kalau pemimpin memerintahkan kita
menenggelamkan diri kita ke sumur sampai mati, taat nggak kita? Nggak boleh, ya, karena maksiat. Jadi melakukan kemaksiatan atau memerintahkan atau diperintahkan untuk melakukan maksiat nggak boleh. Tapi dalam hal yang baik kita wajib taat. Kalau pemimpin memerintahkan maksiat nggak boleh taat. Tapi juga tidak boleh memberontak. Ya. Nggak boleh, hukumnya haram. Nggak boleh memberontak. Dan ini sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada pemimpin juga termasuk kita berkendaraan. Naik motor kalau pakai helm, ya pakai helm. Ini taat. Ya, taat sama aturan. Lampu merah berhenti, berhenti. Lampu hijau jalan, jalan. Ya, jangan lampu merah jalan. Lampu hijau jalan juga, enggak ada merah, enggak ada hijau. Ya. Ini enggak taat. Ustaz, gimana kalau pakai peci? Peci bukan helm. Ya tidak. Kan peci saya dari kiai. Misalkan begitu. Dan kiai siapa? Sakti. Ya. Nah, pakai helm ya pakai helm. Ya tidak. Nah, tasma' wa tuti', dengar dan taat. Menghadapi pemimpin yang buruk itu kita ambil peristiwa seperti menghadapi Hajjaj bin Yusuf zaman dulu, gimana kaum salaf menghadapinya. Hajjaj bin Yusuf itu bagian daripada azab kepada kalian, kata ulama. Maka jangan azab Allah dilawan dengan pedang, tapi azab Allah dilawan dengan kita kembali kepada Allah dengan tadarruk, ya, supaya Allah mengangkat azab, ya. Dan masalahnya kompleks. Kemudian juga yang paling baik adalah kita taat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di antara hizbiyin, harokiyin mengemukakan pendapat dan kalimat 1000 pendapat, tapi dengan satu hadis saja kita tetap cukup mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 1000 pendapat. Kalau 1000 pendapat ini menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kuatkan yang mana? Kuatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan akidah dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di kitab di Syarh At-Tahawi, ya, di halaman 428, beliau berkata, "Wala naral khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru." Kita tidak memandang keluar dari ketaatan dari para penguasa dari wulatul umur walaupun mereka zalim, wala nad'u alaihim, juga tidak mendoakan keburukan atas mereka. Ini manhajnya Khawarij. Nah, pemimpin kita didoakan dengan doa kekufuran, misalkan doa disamakan dengan orang-orang musyrik. Ini merupakan kezaliman. Ya. Ngeri. Ada sebagian orang bergerakan ketika tidak sepakat dengan pemimpinnya, padahal pemimpinnya masih sholat. Puasa-puasa membolehkan orang sholat. Syiar agama Allah nampak. Karena gara-gara tidak sepakat dalam satu masalah, dua masalah, atau tiga masalah, kemudian mendoakan dengan doa, seandainya kelompok kami enggak menang, engkau tidak akan disembah ya Allah di atas muka bumi ini. Emang melawan orang musyrik. Ini ngeri, akhi. Ya. Kemudian dikafirkan. Nah, jadi kita harus belajar baca gimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini.
Lihat Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulat umurina." Kita tidak memandang keluar dari ketaatan dari pemimpin dan ulul amri kita. Wa in jaru, walaupun mereka zalim. Al-Imam At-Tahawi ngambil dari mana, akhi? Saya tanya. Ngambil dari mana? Dari firman Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Tadi saya membaca tidak semuanya, bahwa kita harus taat. Ya, siapa yang lebih pintar, Imam Tahawi atau kita? Ya. Tapi ini ujian, akhi. Antum ketika memegang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketaatan kepada pemimpin, diuji, apalagi di zaman sekarang. Kuat enggak? Kemudian prakteknya tetap tidak. Karena banyak yang tergelincir. Banyak yang tergelincir, ikut-ikutan. Ya, apalagi manhajnya enggak kuat, akidahnya enggak kuat, ikut-ikutan. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, pegang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangnya kita, ikhwan, ketika kita berada di atas rel, ketika berada di atas jalur, tidak nyimpang, walaupun kita meninggal, walaupun kita mati, walaupun kita sedikit. Tapi ketika kita berada di atas jalur di atas rel, kita menang. Tapi apa gunanya banyak seperti buih di lautan? Ya, kita banyak tapi keluar dari jalur, keluar dari aturan Allah, keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasma' wa tuti', kata Rasul. Dengarkan dan taati. Ya, berarti antum dukung pemerintah yang zalim? Tidak, akhi. Kita mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak boleh memberontak. Enggak boleh mengangkat pedang. Ya. Dari ketaatan kepada pemimpin. Wala naral khuruj ala immatina wa ulati umurina wa injaru. Enggak boleh. Ya, keluar dari ketaatan dari pemimpin kita walaupun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, tidak mendoakan dengan doa buruk kepada mereka. Enggak boleh mendoakan kepada pemimpin kita, ya Allah laknati itu yang ada, ya, misalnya presiden fulan, ya, yang duduk di dewan, yang duduk di, dan seterusnya. Ya Allah, binasakan mereka ya Allah. Boleh enggak? Enggak boleh, haram. Wala nad'u alaihim. Ini manhaj, ini akidah. Ini banyak orang yang luntur tentang masalah ini, akhi. Ya. Kemudian takut kalau dikatakan apa? Antek-antek, ini antek-antek nih. Akhi, Al-Imam At-Tahawi antek-antek bukan nih? Ini antek-antek nih. Gak usah takut, akhi, dibilang antek-antek, wala antek-antek apa. Enggak ada. Ya. Kita jalan sesuai Quran dan jalan sesuai Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nanza'u yadan min ta'atihim. Tidak boleh kita ambil ketaatan, mengangkat ketaatan dari mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillah. Mentaati pemimpin merupakan ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Allah bilang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fariidah ma lam ya'muru bi ma'siyah, dan ini merupakan kewajiban selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Selama mereka tidak memerintahkan kita maksiat, kita taat. Ya. Kalau mereka nyuruh antum minum khamr, mau enggak? La abadan. Nyuruh mencuri, dah. Suruh korupsi, jangan. Ya. Suruh zina, jangan. Suruh maksiat, jangan.
Kalau merintahkan berbuat yang baik, taat. Nah itu. Ahlus sunnah gampang, akhi. Nikmat hidup. Ya tidak? Ini yang pertama. Ya, yang harus kita pahami, yang namanya kerajaan, kekuasaan, kemudian hukum, kemudian khilafah, semua perkara ini itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki, akhi. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Lihat. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Ya. Jadi yang ngasih kerajaan, ngasih kekuasaan, ngambil darinya itu dari siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak usah khawatir. Fir'aun, akhi, itu tahunan menguasai Bani Israel. Sempit mereka. Ya. Kejam. Manusia dibunuhi. Anak laki-laki dibunuh. Ya, dipenggal. Anak perempuan dibolehkan hidup. Manusia diperbudak. Nabi Musa sabar. Buah kesabaran. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kasih jalan ke kita. Ini adalah salah satu dari manhaj ahli sunnah wal jamaah yang kadang sulit dimengerti oleh sebagian orang, sulit dipahami bagi orang yang memiliki syubhat, apalagi diamalkan. Nah itu. Yang kedua, al-abna'u hibatun minallahi ta'ala lil aba. Al-abna, nah ini penting ini. Anak itu merupakan hibah. Ya, hibah ini pemberian dari Allah kepada orang tuanya. Siapapun orang yang punya anak itu hibah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-50, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Milik Allah lah, hanya milik Allah. Kekuasaan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kalimatnya yahab. Allah menghibahkan, ngasih, memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan. Dan Allah memberikan, menghibahkan, ngasih begitu saja kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi anak laki-laki dan anak perempuan. Itulah macam-macam, Masya Allah. Ada keluarga ayah ibu punya anak perempuan semua anaknya. Dia mengharap punya anak laki-laki. Kayaknya habis ini nih laki-laki nih. Perempuan lagi lahirnya. Nanti nih anak yang keempat nih, perempuan lagi. Semua perempuan, subhanallah. Ya, nggak bisa ngatur tuh. Ada di sana laki-laki semua. Laki-laki lagi, laki-laki lagi, laki-laki lagi. Mengharap perempuan nggak dapat, subhanallah. Dan ada yang laki-laki perempuan. Dan ini banyak. Itu yang ngasih siapa itu? Allah. Ya, bukan karena kita, bukan. Allah murni yang ngasih. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki. Kalimatnya may yasha. Itu kehendak Allah. Allah jadikan sebagiannya enggak punya anak, mandul. Innahu alimun qadir. Kemudian Allah tutup dengan kalimat Allah Maha mengetahui. Allah tahu fulan berhak dikasih. Fulan dikasih wanita semua, fulan kasih laki-laki semua, ada laki-laki, ada wanita, anak-anak itu. Allah Maha tahu.
Fulan punya anak, fulan enggak punya anak. Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu. Ya. Karena subhanallah berapa banyak orang yang punya anak, akhi. Mengharapkan punya anak, pijat sana, pijat sini, obat sana, obat sini, puasa sana, puasa sini, berobat ke sana kemari, bahkan pakai bayi tabung ratusan juta sekali, 2 kali, enggak sekali. Sampai si perempuannya harus istirahat di atas kasur berhari-hari, bergerak nanti bisa gugur. Subhanallah. Itu yang ngasih anak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan anak itu. Laqad wahaba Allahu azza wa jalla li Dawud waladan salihan wa huwa Sulaiman. Allah ngasih anak kepada Nabi Dawud, Sulaiman, anak soleh. Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Allah anugerahkan kepada Nabi Dawud anak namanya Sulaiman. Nah, Sulaiman juga sebagai nabi dan hebat sekali. Setelah habis Nabi Dawud, kita baca Nabi Sulaiman dan panjang kisahnya, akhi. Kisahnya sangat panjang, kisah dengan Ratu Bilqis. Kisah di mana Nabi Sulaiman punya pasukan yang luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman raja ya, raja pemimpin yang tidak ada tandingannya yaitu Nabi Sulaiman. Pasukannya jin, akhi. Di antara pasukannya Allah ceritakan tuh, ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ratu Bilqis di mana, ikhwan? Di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Syam, ya, di dekat Masjid Al-Aqsa di situ. Nah, diceritakan mau pindahkan singgasananya itu. Beliau bilang, siapa yang bisa memindahkan itu? Kemudian Allah kabarkan ke kita, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ada jin ifrit, dia bilang, aku sanggup pindahkan sebelum kau bangkit. Subhanallah, sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Hebat, kilat cus gitu. Itu kekuatannya luar biasa. Itu jin tuh. Ya. Jin memiliki kekuatan yang hebat, bisa terbang seret ke langit. Bisa merubah wujudnya macam-macam. Nah, itu kalau Nabi Sulaiman perang zaman sekarang, rudal bisa balik lagi, akhi. Ya enggak? Oh, enggak ada yang bisa ngelawan Nabi Sulaiman, akhi. Ya. Dan bala tentaranya jin bisa tembus ke sana kemari. Dan Ratu Bilqis pun diancam begitu, kalau enggak beriman, kami datangkan, kerahkan pasukan yang tidak ada tandingannya. Bilang seperti itu Nabi Sulaiman, dan Allah yang bilang. Itu jin. Ya. Tapi kekuatan malaikat di atas itu, akhi. Kekuatan malaikat di atas itu. Kan ada di antara pemuka Nabi Sulaiman, orang soleh, ya, saya sanggup memindahkan itu sebelum matamu berkedip. Sebelum sudah cering di situ. Itu dia berdoa sama Allah. Allah kirimkan malaikat sekejap mata, nyampe singgasana Bilqis. Ini menunjukkan kekuatan malaikat itu di atas kekuatan jin, jauh. Makanya ketika perang Badar, iblis, syaitan itu kalang kabut lari, takut melihat pasukan malaikat turun, akhi. Ya, kisah perang Badar, masya Allah. Nanti insya Allah kita akan ke situ juga. Ya, jadi kita bahas dulu nabi-nabi yang selain ulul azmi, nanti nabi-nabi ulul azmi, nanti secara khusus kisah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah anugerahkan Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Ya, dikasih Nabi Sulaiman. Allah bilang ni'mal abdu. Sebaik hamba dia itu. Innahu awwab. Dan Nabi Sulaiman adalah nabi yang suka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang masalah anak itu pemberian Allah, ya.
Itu doa Nabi Ibrahim di surat As-Saffat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku minas solihin, anak yang soleh. Jadi kalau doa itu jangan asal punya anak saja, tapi doa minas solihin, dikasih anak yang soleh. Ini penting, anak yang soleh itu. Juga anak yang soleh itu, ikhwannya Allah muliakan, juga kadang itu dapat dengan izin Allah dari keberkahan orang tuanya. Keberkahan orang tua. Jadi kalau orang tua itu soleh, soleha, kebaikannya nyampe ke anaknya. Maka tugas kita ini memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya, antum ingat mungkin peristiwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir. Ya. Kemudian ikut Nabi Khidir, ada 3 kisah. 1 melubangi perahu, kemudian 2 membunuh anak kecil, ya kan? Kemudian 3, ini yang terakhir nih. Terakhir, ketika datang ke sebuah kota, kotanya itu orangnya bakhil-bakhil, pelit-pelit, koret, kedekut, bahasa Jawa medit, nggak mau jamu itu orang. Ya. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa ingin keluar dari kota tersebut, melihat ada sebuah dinding mau roboh tuh. Disebutkan mau roboh itu dinding. Kalau dibiarin roboh, nanti akan kelihatan tuh harta di situ. Kan orang kalau dinding roboh, wah kelihatan ya ada harta-harta nih, kan gitu. Nabi Musa nggak tahu. Allah kasih tahu kepada Nabi Khidir tentang ilmu yang Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa memiliki kelebihan ilmu yang Nabi Khidir nggak punya. Tapi antara Nabi Musa sama Nabi Khidir, siapa yang lebih utama? Nabi Musa, karena termasuk ulul azmi yang insyaallah kita akan bahas. Kemudian ketika dibangun lagi sama Nabi Khidir, kata Nabi Musa, ambil upah. Law ittakhadta alaihi ajra, ambil upah. Kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan kita. Sudah 3 kali. Ya kan? Perlu dikisahkan kenapa ngelubangi perahu, kenapa bunuh anak. Adapun ini dinding, Allah beritakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang mau roboh, kemudian dinding itu diluruskan lagi, direnovasi, itu milik 2 anak yatim di kota tersebut. Subhanallah. Dan di bawah dinding itu ada kanzun lahuma, harta milik keduanya. Anak itu enggak tahu. Harta milik keduanya. Dan Allah sebutkan wa kana abuhuma sholiha. Ini harus dilingkari kalimat ini. Dan ayah dari 2 anak itu ayah yang soleh. Subhanallah. Kenapa Allah sebutkan? Karena ini inti masalah. Masalahnya di sini. Allah ingin jaga tuh anak-anak itu sampai gede. Allah juga jaga harta dari anak itu karena kesolehan orang tuanya. Jadi dari sini kita dapat pelajaran tuh ikhwah ya. Kalau kita ingin memberikan kebaikan pada anak-anak kita, jadilah hamba-hamba Allah yang soleh, solehah. Perbaiki diri. Investasi yang terbaik itu kesolehan. Bukan harta, bukan. Harta itu habis. Harta bahkan bisa membuat orang berantem. Bisa membuat anak cucu pecah. Putus tali silaturahim. Bisa membuat anak-anak membunuh orang tuanya. Minimalnya kapan cepat matinya tuh. Mereka mikir, kapan abah mati ini? Ada banyak yang begitu. Karena enggak soleh, abinya juga enggak soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Jadi kesolehan itu berkah, akhi. Antum ingat, Anda sering tuh nyampaikan peristiwa yakni seorang wanita penjual susu kan? Ya kan? Wanita penjual susu di masa Umar bin Khattab, di malam hari Umar yakni belusukan ceritanya kalau zaman sekarang ya.
Nggak sengaja Umar dengar perkataan ibu sama putrinya penjual susu. Ibunya bilang ke putrinya, ya ibnata ikhlitil labana bil ma, wahai putriku campur ini susu dengan air biasa. Kata ibunya, ya ummah, ala takhafina min Umar, wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Kalau ketahuan disangsi. Ibunya ingin kalau dicampur itu tambah banyak untung. Dioplos. Ya, oplosan tuh nggak boleh tuh. Ya. Kemudian kata ibunya, ya ibnatah innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar. Wahai putriku, anti sekarang berada di tempat yang Umar enggak lihat. Umar enggak tahu. Apa jawab putrinya? Ya ummah, in kana Umaru la yarana fa rabbu Umar yarana. Wahai ibuku, betul. Seandainya Umar enggak tahu, Umar enggak ngelihat, Allah, Rabbnya Umar ngelihat, wahai ibuku. Ngelihat kita. Subhanallah. Ya. Apa buah ketakwaan, ikhwan? Lihat, orang miskin kan. Umar tertarik nikahkan si wanita ini dengan salah satu putranya, dinikahkanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cucu, keturunan yang luar biasa, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah satu keturunan di wanita itu. Lihat, kesolehan itu membuat anak cucu jadi bagus. Walaupun miskin. Ya. Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya itu, banyak. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Gitu. Ya, hartanya sedikit. Beda dengan pejabat yang lain, hartanya banyak. Umar bin Abdul Aziz meninggal, nggak punya apa-apa. Dia titipkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, anaknya berhasil semua, akhi. Kaya anak-anaknya, berhasil anaknya, dijaga sama Allah. Yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara anaknya Umar bin Abdul Aziz, saya lupa, infaknya sangat banyak sekali. Infaknya. Subhanallah. Adapun anak-anak dari orang-orang atau pejabat yang nakal itu jadi miskin-miskin. Itu bagi ibrah. Bahkan di zaman sekarang saja ada seorang yang jadi pembantu. Dulunya orang tuanya Masya Allah, ya, itu orang terpandang, pejabat. Saya tidak merendahkan pembantu, ya, tidak merendahkan pembantu. Itu pun pekerjaan yang baik. Tetapi di mata sebagian manusia itu kurang, gitu, ya, kurang. Ya. Jadi ikhwanya Allah menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi investasi terbaik buat anak cucu itu ketakwaan, kesolehan. Wa kana abuhuma solihah. Nah, walaupun tadi siapa namanya? Wanita tadi miskin hidup, Masya Allah. Ya, kawan-kawan kita ya, kerja ngebeca dan sebagainya jadi pembantu. Anak-anaknya sehat-sehat. Gemuk-gemuk, bahagia hidupnya, ya kan? Jadi bahagia itu tidak harus nunggu kaya. Sekarang sudah bahagia kita. Bukti bahagia apa? Bukti bahagia bisa senyum kita. Senyum itu bahagia tidak? Bahagia, nikmat, nyaman, Masya Allah. Itu berkah. Kita balik sini, khawanya Allah menjadikan. Jadi anak itu hibatun minallah. Anak itu adalah hibah, pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, murni. Nah, di sini disebutkan ya oleh penulis rahimahullahu taala. Saya loncat jauh ya ikhwan ya, langsung ke halaman 507. Fal auladu ni'matun 'azimatun min ni'amillahi allati la tu'addu wa la tuhsa. Anak-anak itu merupakan nikmat yang besar dari Allah yang tidak terhitung. Wa hadhihi an-ni'matu tadumu lil aba wa taqirru a'yunuhum biha. Dan nikmat ini menjadi langgeng bagi orang tuanya
kemudian mereka merasa nikmat melihat anak-anak mereka, penyejuk pandangan mereka. Idza addal aba'u haqqal abna, apabila al-aba, orang tua itu bisa menunaikan hak anak-anaknya. Wa idza lam yaf'alu tahawwalat hadhihi an-ni'matu ila niqmah. Seandainya para orang tua tidak menunaikan hak anaknya, maka nikmat yang besar ini berubah menjadi niqmah, menjadi azab. Ini yang bilang ulama ini. Nah, terus bagaimana hak anak itu yang wajib ditunaikan oleh para orang tua? Nah, ini penting buat kita semua. Di sini disebutkan, na'am fa inna lil abna'i huquqan 'alal aba'i katsiratan jiddan. Kata beliau, iya. Anak-anak itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, dan haknya sangat banyak sekali. Katsiran jiddan. Min huququn qabla wujudil abna wa min huququn ba'da wujudihim. Ada hak-hak sebelum anak itu lahir. Ada hak-hak setelah anak itu lahir. Nah, ini penting sekali. Apa hak-hak anak kita sebelum anak itu lahir? Apa saja hak-hak setelah anak itu lahir? Sebelum anak itu lahir, ada beberapa hak disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ada 3 hak-hak anak sebelum ada. Yang pertama, yajibu 'ala ar-rajuli idza arada an yatazawwaja an yabhatha 'aniz zawjati as-salihati at-taqiyah allati satakunu umman salihatan li abnaihi. Ini yang pertama. Wajib bagi laki-laki apabila ingin menikah, betul-betul cari wanita solihah, yang taqiyah, yang bertakwa, yang kelak dia menjadi ibu yang solihah untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Karena ibu itu sebagaikan sekolah juga ya. Ahmad Syauqi, ada yang mengatakan itu syairnya Ahmad Syauqi, ada yang mengatakan Hafidz Ibrahim. Al-ummu madrasatun, kata beliau ya. Ibu itu bagaikan sekolah. Idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Kalau kau siapkan ibu, maka kau siapkan sebuah sya'ab, masyarakat yang baik budi pekertinya. Ibu ini penting. Makanya sekolah-sekolah yang didik ibu itu Masya Allah. Kalau antum kalau punya duit, punya kelebihan harta, bikin sekolah untuk mendidik anak-anak putri. Anak-anak putri itu setengah masyarakat, akhi. Kalau baik, baik semua tuh. Masya Allah. Didik akidahnya, didik ibadahnya, didik akhlaknya, ada basic skillnya, bisa masak. Udah sampai SMA kan nggak apa-apa, bisa masak, bisa jahit, didik dandan, nggak apa-apa dandan. Buat suaminya nanti, tapi bukan buat jalan-jalan. Ya tidak? Itu penting. Ya. Masya Allah. Jadi bagus tuh masyarakat. Ya, enggak usah muluk-muluk main sekolah. Ya kan? Jadi supaya jadi ibu yang solihah. Ya. Benar-benar solihah, akhi. Sebagian ibu-ibu sekarang solehnya hilang. Tinggal hahnya doang. Hah. Ya enggak? Di ibu-ibu yang apa? Solihah. Ini penting. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal, 4 perkara. Limaliha, kata Rasul yang pertama, karena hartanya. Ada orang cari wanita, maksudnya cari istri karena hartanya. Oh, kaya nih, nikah deh, gitu ya. Ada enggak ikhwan? Banyak, banyak. Wali hasabiha, karena hasabnya, karena keturunan bagus nih, gitu ya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan yang keempat karena agamanya.
Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya. Niscaya engkau beruntung, enggak rugi. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi anak kasih tahu caranya, ikhwan. Caranya jangan salah. Ini kata ulama. Ada sebagian ikhwah nyari istri, itu ditanyanya gimana agamanya? Baik agamanya. Habis itu nazar dia. Ya. Cantik enggak? Dilihat, oh enggak cantik. Ditinggalkan tuh. Berarti dia karena apa coba? Dia tinggalkan dia karena cantik atau karena agamanya? Kalau cantik diambil, kalau nggak cantik tinggalkan. Ini bukan karena agama. Nah, banyaknya yang begini nih kelakuannya nih. Yang benar itu, antum tanya dulu, cantik nggak? Cantik. Lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, lanjut. Ya kan? Agama jelek, nggak usah lanjut. Ini yang benar. Ini kata ulama, akhi. Ya, yang udah nikah, oh begitu caranya nih. Bisa diulang nggak ya? Ya. Jadi cari karena apa? Agamanya. Jadi atau nggak jadi itu karena agamanya. Ini yang disabdakan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang soleha, Rasul pernah bersabda tentangnya. Ad-dunya mata', dunya itu mata'. Dunya itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang soleha. Betul atau tidak? Betul, akhi. Orang punya harta benda, orang punya kekayaan, orang punya macam-macam, nggak ada istri, hampa hidupnya. Betul? Orang nggak punya, hidupnya seadanya, sederhana, di sampingnya istri soleha. Dunia seisinya sudah, akhi. Belum sholat, mas, sholat, mas. Ya, lihat istrinya, iya sholat, masya Allah. Subuh nggak bangun-bangun, dibangunin, sholat mas, sholat, ya, iya sholat. Istri soleha enggak tuh gitu, soleha yang gitu, dijaga istri yang seperti itu, ya. Nah, taib, sudah masuk isya ya, sampai istri soleha ini masuk isya, alhamdulillah, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi habis azan dikit, ya, sampai menyelesaikan hak anak sebelum lahir. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Hak yang kedua, hak anak sebelum mereka lahir adalah annahu idza arada az-zawju an ya'tiya zawjatahu an yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim. Apabila seorang suami ingin menggauli istrinya, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini hak yang kedua. Jadi hak anak ini. Jadi suami ketika mau menggauli istrinya, dia harus atau dianjurkan dengan sangat ya untuk membaca doa minta perlindungan kepada Allah. Nah, doanya gimana? Ada hadis di sini yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu." Apabila salah satu dari mereka ingin menggauli keluarganya atau istrinya, yang dimaksud di sini menggauli istrinya, qal, dia mengucapkan bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Jadi doanya pendek ya, enggak panjang-panjang, jangan khawatir akhi. Doanya pendek aja. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini jangan lupa ya. Karena ini hak siapa? Hak anak. Kata Rasul, fa innahu in yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Sesungguhnya jika ditakdirkan dari hubungan keduanya lahir anak, lam yadurruhu syaitanun abada. Niscaya syaitan tidak akan memudaratkan anak tersebut selamanya. Subhanallah. Dengan doa menyelamatkan anak dari gangguan syaitan. Ya, jadi anaknya baik, anaknya terjaga. Jadi kalau kita ingin punya anak dan anak itu terjaga, sebelum hubungan baca ini. Jangan mikirin obat kuat aja, tapi nggak baca doa, ya. Jadi baca doa ini, insyaallah kuat. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya. Yang ketiga, hak anak sebelum anak itu lahir an yabta'ida al-aba'u wal ummahatu anit tadkhin. Nah, ini diperhatikan nih. Orang tua, ayah, ya, bapak dan ibu menjauhkan diri dari ngudud. Tadkhin itu artinya apa? Ngerokok, ngudud. Ya. Zaman sekarang tuh apa itu namanya yang gede itu? Vape. Ya, PEF atau vape. Vape, ya. Haram itu, enggak boleh. Rokok haram, vape haram. Ya. Dan para dokter sepakat mengatakan bahaya, ya tidak? Kalau ada yang mengatakan halal, itu bahlul itu. Ya. Baik, ini hak anak. Hak anak. Jadi kalau ingin punya anak yang sehat, ayah dan ibu jauhkan diri dari ngerokok. Kok bisa? Iya, karena berpengaruh ternyata. Kasihan nggak sama anak kalau anak itu bengek nanti? Ya. Gara-gara orang tuanya ngerokok, gara-gara bandel, diomongin gak mau nurut, malah bilang halal. Gitu. Halal kata endasmu. Ya.
Nggak halal rokok itu, akhi. Di sini disebutkan wadzalika awalan, kata Syekh, hal tersebut pertama li'anna at-tadkhina haram, karena rokok itu haram. Rokok itu haram. Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila at-tahluka, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian yang kedua li'anna ad-dukhana yadurru at-tifla, karena rokok itu bisa memudaratkan tifl, anak kecil, bayi, janin, hatta wa huwa fi batni ummihi, walaupun berada di perut ibunya si janin itu. Kasihan. Ya, makanya abah-abah, emak-emak, jauhi rokok. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan orang yang mengatakan zaman modern bebas ngerokok nih. Itu bukan modern, akhi, ya. Jadi rokok itu kata ulama bisa memudaratkan anak. Antum nanti ngobatin anak ya sambil nangis, sedih, kasihan. Oh, anaknya sakit, uang biaya banyak. Ya, jangan salahkan. Wala yalumanna illa nafsah. Ya, karena orang tuanya sebagiannya itu dia bandel. Kalau udah jadi orang tua punya anak jangan bandel. Ya. Fayatasabbab at-tadkhinu fi isabati at-tifli bi amradin katsirah. Ya, dengan sebab merokok berapa banyak tuh anak kena amrad itu penyakit. Enggak satu amradnya. Amrad itu banyak, amrad katsirah. Anak kena banyak penyakit. Nah ini, jadi hak ini diperhatikan. Itu hak anak. Ya. Taib, ini yang bisa kita bahas, ikhwan ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi kalau antum nanti ada pertanyaan pakai kertas taruh di sini ya, supaya nanti ana bisa tentukan waktunya untuk jawab. Kalau bisa ana jawab, kalau enggak ya tidak dijawab ya. Ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan ana berdoa semoga kita yang di sini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dan dunia akhirat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan.